Selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, puji Tuhan, saat ini kabar kita baik dan saya lihat dalam keadaan yang sehat semua. Nah, Bapak Ibu yang di rumah, bagaimana kabar Bapak Ibu di rumah saat ini? Semoga juga sama dengan kami di sini dalam keadaan baik dan dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu, kami di sini berkumpul bersama, ingin berjumpa dengan Bapak Ibu yang saat ini memang harus ada di rumah. Dan di sini kami ada karena kepedulian dari Komisi Pembinaan Peranan Warga Adiyuswa Daerah, dalam hal ini adalah Malang 1. Dan apa acara ini, kenapa acara ini diacarakan pada hari ini? Monggo Pak Didik mungkin bisa menjelaskan buat kita semua. Ya, terima kasih Mbak Ria. Jadi ini memang gawenya KPP WAY daerah, di mana kita sebentar lagi akan memasuki era new normal. Dalam rangka era new normal ini khususnya untuk warga Adiyuswa dimanapun berada, terlebih yang di wilayah MD Malang 1, kami akan mengadakan sarasehan bincang sehat tentang COVID-19 ini. Dan nanti akan dijelaskan oleh narasumber Ibu Dokter Melati Esther Sikome, spesialis patologi klinik. Gitu Mbak Ria. Matur suwun Pak Didik. Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita akan segera memulai acara kita hari ini. Dan sebelumnya kita akan dibuka oleh doa dan renungan singkat oleh Bapak Pendeta Sinung Mawanto. Monggo Pak Sinung, saya serahkan waktu kepada Bapak. Ya, terima kasih Mbak Ria. Bapak Ibu, warga jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya rekan-rekan Adiyuswa yang kami kasihi, di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, mari kita bersama-sama tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, sambil tetap meyakini bahwa kasih-Nya membersamai kita. Dan acara kita hari ini, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan, namun sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyi satu lagu. Dan saya kira kita semua bisa nyanyi lagu Kidung Pasamuan Lawas nomor 100 kawan dosa setunggal. Kidung Pasamuan Lami nomor 100 kawan dosa setunggal wonten satunggal panggenan. Saya yakin Pak Pendeta Suyitno bisa bersama-sama dengan kita. Wonten satunggal panggenan sayogya dados langenan brenyan dosa kang pratobat
Monggo saderengipun kita sami nyuraos menapa ingkang kelampahan sebelum kita bersama-sama akan mengadakan kegiatan hari ini. Kita satu hati, kita berdoa, dan kami juga memohon Bapak Ibu yang melihat tayangan ini juga mempersiapkan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang selalu mengiringi langkah kami, hari-hari yang kami lewati, ajarkan kami untuk tetap bersukacita di tengah-tengah situasi apapun. Engkaulah Tuhan yang berkarya, yang tahu tentang keberadaan kami, dan juga memberi iringan bagi kami, agar langkah kami senantiasa di dalam kekuatan bersama-sama dengan Tuhan. Sabdamu biarlah berbicara kepada kami semua, sehingga melalui acara ini kami memperoleh hikmat yang besar yang datangnya dari Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Sabda Tuhan yang hari ini akan saya bacakan dari Purwaning Dumadi atau kitab Kejadian pasal 46 ayat yang keempat. Sabda Tuhan yang saya bacakan dengan bahasa Jawa. Jika Bapak Ibu ingin melihat dari kitab Kejadian pasal 46 ayat yang keempat dengan bahasa Indonesia, silakan bisa melihat. Tetapi saat ini perkenankan kami membaca dengan bahasa Jawa yang demikian. Ingsun piyambak kang nunggil lakunira menyang Mesir, lan uga kang bakal ngirit lakunira bali maneh karo dene tangane Yusuf kang bakal nglermake mripat pira. Bapak Ibu dan para sederek dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga jemaat di lingkup Majelis Daerah Malang 1 khususnya, pada kesempatan ini sabda Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa setiap diri kita itu jangan pernah berpikir melaku dewe. Jangan pernah kita berpikir kita itu jalan menurut kekuatan kita sendiri. Kadang di saat kita kondisi lemah, kondisi tidak berdaya, kita sering, aku kok urip soro. Aku kok menghadapi persoalan yang berat. Nah, persoalan-persoalan inilah yang sering menjadikan kita menjadi cemas. Tidak sedikit di antara kita yang karena pikirannya terlalu besar, bayangannya terlalu besar, dan semua tidak terjangkau. Apa yang terjadi? Tidur pun menjadi sulit, makan pun tidak enak. Kena omongan sedikit seringkali terus jadi sensitif. Nah, kalau sudah begitu, siapa saja akan menjadi musuh bagi kita. Nah, hari ini, kalau saya dan saudara diajak untuk merenungkan sabda Tuhan, apa yang terjadi pada diri Yakub, ketika itu sudah dalam keberadaan di tanah Israel itu dalam keadaan krisis ekonomi, karena apa ya? Kalau bahasa Jawa ini pailan itu adalah paceklek dalam keadaan kritis juga 7 tahun tidak ada panenan, tidak ada makanan sama sekali. Saya yakin kalau orang sudah makanannya tidak ada, penyakit pun juga banyak. Nah, tetapi bersyukur Yusuf yang sudah ada di Mesir, dia menjadi orang yang sukses di sana. Dan akhirnya apa? Saudara-saudaranya harus dibawa ke Mesir. Termasuk Yakub, bapaknya harus ke Mesir. Dalam keadaan di sana tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi yang jelas di Mesir itu di tempat yang lain. Di dalam kekuasaan yang lain, di dalam naungan bangsa yang lain. Dan pastilah lama-lama di sana dia akan mengalami sebuah kesengsaraan.
Nah, bacaan kita mengingatkan kepada kita dalam keadaan yang semacam itu pun terjadi pada kehidupan orang percaya. Mengalami peristiwa yang tidak senang, mengalami peristiwa yang tidak membuat orang sukacita. Namun satu hal yang perlu kita yakini, Tuhan tetap mengiring langkah orang percaya. Bahkan sampai ke Mesir pun Tuhan tetap mengiring di perjalanan di Mesir. Di dalam keadaan sengsara pun juga Tuhan tetap dalam karyanya mendampingi di sana. Sehingga kesaksian ini mengingatkan ketika dalam keadaan sengsara Tuhan berkarya, Tuhan pun mengiringi langkahnya hingga pada saatnya bangsa yang dalam penjajahan akan kembali ke tanah Kenaan, tanah yang dijanjikan. Kalau kita melihat frame yang besar ini, kita mestinya menjadi ingat bahwa sebenarnya kesengsaraan itu dalam sebuah periode tertentu. Dalam saat-saat yang terjadi pada diri manusia. Namun yang penting, jangan sampai pada saat yang terjadi ini terus menjadikan kita menjadi jatuh dalam dosa. Kita harus meyakini pada saatnya ini adalah sebuah perjalanan panjang yang Tuhan berikan dan Tuhan tetap menjanjikan tanah Kenaan, tanah Israel, tanah keselamatan bagi para umatnya. Untuk itu periode tertentu ini yang mungkin saat-saat yang berat, jangan membuat kita malah terjatuh dalam dosa. Nah, biarlah ini mendasari dalam sarasian kita hari ini. Dalam pertemuan ini, masa era COVID-19 menurut saya adalah bagian dari era yang panjang. Dari masa-masa yang lalu kita sudah mengalami masa normal, masa sukacita. Ini adalah masa-masa era COVID-19. Dan setelah itu kita masuk era new normal, pasti tetap ada kebahagiaan. Untuk itu yakin, Tuhan masih menyertai kita semua. Tahu keberadaan kita semua, di tengah-tengah keberadaan kita, Tuhan punya rencana bagi umat-Nya yang dipilih. Untuk itu jangan sampai kita dalam periode ini jatuh dalam dosa, jatuh dalam kebimbangan sehingga saya dan saudara terbawa situasi keberadaan kita saat ini. Kiranya kita semua mendasari ini dan menjadikan sukacita, kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus dalam keadaan apapun sehingga kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita. Saya mau ikut Yesus, bisa Mbak Ria? Bu Dokter bisa ya? Semua Bu, Pak Didik dan seterusnya kita akan menyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus, termasuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita bareng-bareng menyanyi Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus, kita nyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya Yesus.
Demikian Daria, apa yang kita sampaikan hari ini kiranya mendasari di setiap perkara hidup kita dan berkati. Terima kasih Pak Sinung Mawanto yang sudah memberikan pendasaran firman Tuhan sebagai dasar kita melakukan sarasehan bincang sehat saat ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai berbincang dan terima kasih Pak Didik, Bu Sri Wedaring yang sudah menyediakan waktunya hadir bersama kita di sini. Dan terlebih Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada saat ini yang akan mengupas tentang apa yang sedang kita alami saat ini, yaitu tentang pandemi COVID-19. Seperti halnya tadi pendasaran firman yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Sinung bahwa kita, bagaimana kita bisa tetap melakukan kehidupan ini, menjalani kehidupan ini dengan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Maka dari itu kita pun harus tahu, biar kita nggak takut, tapi tetap waspada apa sih yang disebut dengan COVID-19 tadi. Narasumber kita saat ini saya akan memperkenalkan yaitu Ibu Dr. Melati Esther Sikome, spesialis patologi klinik. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, perlu kita ketahui, Bu Dokter ini, Dokter Melati, lahir di Langkat, tanggal 25 Januari 1980. Dan beliau menyelesaikan pendidikan kedokteran umum di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian mengambil spesialis patologi klinik di Rumah Sakit Umum Saiful Anwar Malang dan Universitas Brawijaya Malang. Keseharian beliau bekerja, berkarya sebagai profesi seorang dokter di Rumah Sakit Persada dan di Rumah Sakit Husada Bunda. Dan beliau bekerja di bagian laboratorium. Nah Bapak Ibu, kita semua juga perlu ketahui bahwa Bu Dr. Melati ini beliau berjemaat di GKJW Jemaat Kedung Gandang. Itu sedikit tentang informasi yang perlu kita ketahui bersama tentang Dr. Melati Esther. Perlu kita ketahui bersama bahwa sarasehan bincang sehat saat ini mengangkat tema tetap sehat dan bersemangat di masa transisi new normal. Kita akan mengulas, kita akan berbagi data dan rasa dengan lansia GKJW. Karena ini tadi juga kegiatannya adalah untuk Adioswo se-MD Malang 1. Maka dari itu kita khususnya kita bahas bagaimana para Adioswo ini bisa tetap bertahan dan mempunyai satu pengetahuan, keyakinan. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini hilanglah rasa ragu dan tetap kita yakin Tuhan Yesus menyertai kita. Baik Bu Dokter, mungkin bisa menjelaskan kepada kami semua sekilas pandang COVID-19 dan virus corona itu apa sih? Begitu Bu Dokter. Baik, terima kasih Mbak Ria. Saya sapa dulu Bapak Pendeta, Mbak Ria, Pak Didi, dan Bu Nani, serta Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan dari rumah. Selamat bertemu. Saya juga senang sekali pada kesempatan saat ini bisa mungkin membagikan sedikit dari yang Tuhan percayakan, pengetahuan atau pengalaman dalam pelayanan sehari-hari, untuk tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk pengetahuan dan menjaga semangat kita bersama. Seperti tadi kita sudah dengarkan pendasaran dari Bapak Pendeta bahwa memang ada masa-masa yang sulit, seperti kehidupan waktu bangsa Israel. Saat ini mungkin bangsa Indonesia dan seluruh dunia diizinkan juga masa sulit ini dengan adanya COVID-19. Tapi itu tidak membuat kita harus ketakutan atau patah semangat. Di sisi lain kita harus tahu kebenarannya, supaya apa? Supaya kita bisa bertindak yang sesuai dengan yang seharusnya. Baik, tadi pertanyaan dari Mbak Ria, apa sebenarnya COVID-19 ini atau corona ini ya Mbak Ria? Jadi yang kita sering dengar COVID atau corona itu
saya tegaskan lagi, itu memang ada, itu memang nyata ya Bapak Ibu. Itu memang ada sehari-hari di rumah sakit, di tempat saya pelayanan, itu memang ada pasiennya, ada banyak yang harus dilayani. Kalau Bapak Ibu mirsani atau membaca di koran juga seperti itu, di TV-TV itu bukan berita hoax, bukan berita bohong, tapi memang ada. Jadi COVID atau COVID-19 lengkapnya itu sebenarnya adalah suatu nama penyakit menular. Ya. Lengkapnya itu adalah kepanjangan dari COVID-19 itu adalah Coronavirus Disease 2019 ya, 2019. Jadi dia suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Disebabkan oleh virus, virusnya sendiri nama aslinya itu adalah SARS-CoV-2. Nama ilmiahnya, tapi sehari-hari untuk gampangnya kita sebut sebagai virus corona. Jadi corona itu nama virusnya, COVID-19 itu nama penyakitnya. Gampangnya seperti itu. Nah, kelihatannya seperti apa sih orang-orang yang kena COVID-19 ini? Jadi gejala yang paling umum didapatkan itu adalah demam. Ya, demam mirip kayak flu gitu. Jadi badan juga capek-capek, kemudian batuk kering. Ini yang khas ya. Sering ada batuk kering, kemudian kalau semakin berat akhirnya sesak nafas. Nah, tapi selain gejala-gejala yang umum ini, tidak jarang juga ditemui gejala-gejala yang agak berbeda gitu. Yang sering itu adalah misalnya kehilangan pembauan atau kehilangan pengecapan. Jadi misalnya sudah tahu ini botolnya minyak kayu putih gitu ya, tapi kok dibau kok nggak kecium ya, ini apa sudah habis atau gimana. Itu kadangkala kalau ada gejala tersebut diiringi dengan gejala lainnya, demam tadi, batuk kering, sesak nafas, nah itu kita perlu waspada. Selain kehilangan pembauan, pengecapan, bisa juga gejala lain yang kadangkala tidak umum itu diare. Kemudian keluar ruam-ruam pada kulit. Jadi kan itu sepertinya kok bukan penyakit pernafasan gitu, tapi itu pada kenyataannya terjadi. Jadi kapan kita harus waspada? Itu terutama adalah kalau kita mengalami gejala tersebut, kemudian kita ingat-ingat pernah ada kontak dengan seseorang yang sakit. Nah, jadi karena sekarang ini memang waktunya wabah atau pandemi COVID, semua orang yang sakit dengan gejala seperti itu terpaksa dicurigai dulu sebagai COVID sampai terbukti bahwa bukan. Gitu. Jadi itu adalah cara untuk kita lebih waspada terhadap terkena atau tidaknya kita terhadap COVID ini, gitu Mbak Ria. Nah, menularnya seperti apa sih? Ini tadi yang tadi Mbak Ria katakan, kenapa kok dadak kok pakai masker, pakai face shield gitu ya, duduknya agak berjarak. Nah, ini sebenarnya sangat terkait dengan cara penularan COVID ini. Jadi COVID ini kan aslinya dia penyakit pada pernafasan. Menularnya itu adalah melalui percikan ludah atau percikan lendir dari seseorang yang sakit. Yang percikan ini bisa keluar pada saat berbicara, menyanyi ya, berpidato, bersin, batuk dan lain sebagainya. Karena itulah adalah sangat penting untuk menjaga diri dan menjaga orang lain dengan selalu memakai masker. Jadi masker ini bukan saja melindungi diri kita sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Jadi kalau sama-sama memakai masker, apalagi ditambah pelindung wajah, itu akan semakin aman baik bagi kita maupun bagi orang lain. Seperti itu Mbak Ria, mungkin sekilasnya. Iya, itu tadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekilas pandang tentang Coronavirus Disease 2019 ini. Nah dokter, itu tadi dijelaskan kita mau berbagi pakai masker. Itu adalah untuk melindungi diri kita juga terlebih orang lain. Nah, di sini mungkin bisa disampaikan semakin ke belakang ya, jumlah kasus khususnya di Kota Malang sendiri itu juga semakin hari kok semakin ada pertambahan. Apakah dengan begitu yang dulunya mungkin kita di rumah karena ya keluarga sendiri nggak apa-apa wis, apakah saat ini jadi perlu dipikirkan masih nek omah dewe gitu ya dok. Meskipun kita di rumah sendiri, apa perlu ya pakai masker? Nah seperti itu kadang, ya seperti itu. Itu mungkin bisa disampaikan gambarannya itu gimana sih perkembangannya sejak awal Kota Malang
diinformasikan ini pandemi kasus COVID-19 ini mulai muncul dan kok semakin ke belakang rasanya dari data itu kok semakin naik banyak, gitu. nggih. Mungkin bisa disampaikan dokter bagaimana kita menghadapi fenomena yang seperti itu, kenyataan yang seperti itu, baik di rumah ataupun ya kita di sini masih sering juga kumpul, nggih Pak, Bu, itu seperti itu. Ngaten dokter. Ya baik, jadi memang pertama kali di dunia ini muncul laporan tentang adanya kasus COVID-19 ini. Dulu namanya bahkan belum dibilang COVID-19 ya, karena orang belum tahu ini apa gitu. Itu kasus pertama itu adalah di Cina, di Wuhan itu ya, pada akhir bulan Desember tahun lalu. Jadi akhir Desember 2019. Nah kemudian dengan cepat kemudian menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia itu muncul kasus pertama itu pada bulan Maret, awal Maret 2020 itu mulai muncul kasus pertama dilaporkan di Indonesia. Saat ini tuh sudah total kemarin dari website penanggulangan COVID itu sekitar 226 negara itu semua sudah melaporkan adanya kasus COVID-19. Nah di Indonesia bagaimana? Sampai saat ini hampir sekitar 95.000 kasus. Ini yang sudah diperiksa dan dinyatakan positif ya. Artinya yang belum diperiksa atau sudah diperiksa hasilnya belum jadi atau yang masih curiga-curiga, nah itu berarti jauh lebih banyak lagi. Di Kota Malang bagaimana? Di Kota Malang, Malang Raya nggih. Jadi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Batu itu yang sudah diperiksa dan positif itu sekitar 1.000 orang, 1.020-an orang ya. Di luar itu yang belum periksa, yang masih curiga, yang pernah kontak itu sekitar cukup banyak 19 ribuan orang. Jadi kalau di total misalnya nanti yang dicurigain itu ternyata juga positif itu mungkin sekitar 20.000 orang. Artinya cukup banyak. Jadi masuk akal sekali tadi pertanyaan dari Mbak Ria, loh kok 20.000 orang ini jangan-jangan salah satunya di rumah atau di gereja gitu nggih. Nah artinya adalah sangat penting dimanapun kita berada, dimanapun kita mengikuti kegiatan, itu adalah menjaga diri kita sendiri dengan antara lain tadi, yang paling mudah adalah memakai masker, memakai face shield atau pelindung wajah. Kemudian kita ingat juga tentang mencuci tangan ya, menjaga kebersihan tangan. Yang paling dianjurkan adalah dengan sabun dan air mengalir. Kalau sedang di dalam perjalanan susah ketemu air mengalir, mungkin pakai hand sanitizer yang kita bisa bawa kemanapun. Apa sih kepentingannya? Jadi tadi kalau ini udah jelas, kita melindungi supaya tidak terkena cipratan ya. Nah tapi cipratan itu ternyata menularnya tidak saja secara langsung, tapi bisa juga misalnya kena ke permukaan meja, kena ke buku, ke pegangan pintu, yang sering kita sentuh bersama, menempel di situ, kemudian sampai beberapa waktu virusnya masih hidup. Sehingga orang berikutnya yang menyentuh permukaan itu mungkin akan tertempel di tangannya. Kemudian yang bersangkutan kalau pas nggak pakai masker juga pegang hidung, pegang mulut. Nah disitulah akan mudah terjadi penularan. Jadi apa sih tujuannya pakai semua ini? Cuci tangan itu sebenarnya ada perlindungan berlapis-lapis supaya kalau misalnya lupa cuci tangan belum ketemu air, kita juga nggak pegang wajah sehingga tidak akan tertular gitu. Ya. Betul, jadi akan semakin aman gitu Pak Pendeta. Nah kalau sudah cuci tangannya tidak, pakai masker tidak, pakai face shield tidak, duduknya berdekatan, nah itu berarti kan potensi kita untuk terkena itu sangat besar gitu. Jadi yang akan semakin membahayakan bagi diri kita sendiri, kemudian juga mungkin keluarga kita di rumah. Seperti itu Mbak Ria. Iya, itu tadi Bapak Ibu gambaran jumlah dan kondisi khususnya Kota Malang saat ini. Nah tadi dokter selain pakai ini, kalau tadi kan kalau di rumah apa ya sampai kita maskeran terus jadi paranoid gitu ya dokter. Waduh kok jok ngaten ya dok. Nah dijelaskan juga ya kita kebiasaan untuk tadi ya dok cuci tangan kalau bisa dengan air mengalir seperti itu. Pencegahannya lapisannya dari situ ya dokter. Iya betul. Sering-sering mencuci tangan, menjaga kebersihan tangan. Jadi harus ingat tadi, apalagi kita punya anak, kita punya hidup tinggal dengan orang tua yang mungkin juga sudah
usia lanjut, kakek nenek mungkin satu rumah untuk menjaga mereka, keluarga kita dari penularan virus ini. Nah, saat ini kita berbicara tentang lansia. Bukan berarti kita mengesampingkan anak-anak dan juga usia muda yang saat ini juga pasti ada di sekitar kita. Khusus untuk usia lanjut, dokter, itu kan banyak juga informasi. Kalau usia lanjut itu usia lanjut yang bagaimana sih, Dok? Yang perlu kita waspada juga untuk menilai kondisi kita sendiri, dokter, kalau kita itu adalah orang-orang yang termasuk usia lanjut. Bagaimana untuk menjaga diri kita agar minimal mengurangi ya, Dok. Itu tadi potensi-potensi tertular atau menularkan. Apa sih yang harus kita lakukan, ngaten, dokter? Baik, jadi pertanyaan yang sangat menarik sekali tadi dari Mbak Ria, yang kita semua juga pasti penasaran gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih, kenapa sih kok Adiuswa ini kayaknya kok sembarang nggak boleh gitu ya Mbak Ria. Jadi kumpul-kumpul nggak boleh. Nggih gitu Pak Pendeta. Nggak boleh berkumpul, nggak boleh masuk gereja dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi itu semua memang untuk perlindungan. Jadi seperti ini, COVID-19 ini kalaupun kita terkena, itu sebenarnya tidak semua sakit berat, Pak Pendeta. Jadi sekitar 40% orang itu pun kalau terkena virus, misalnya memang kemudian kelepasan nggak cuci tangan, nggak pakai masker, kemudian tertular, 40% orang itu gejalanya ringan. Jadi mungkin batuk, demam gitu ya, yang mungkin seperti flu biasa. Dalam 1 atau 2 minggu akan sembuh kembali seperti sedia kala. 40% lainnya ini gejalanya mulai memberat. Jadi mungkin sudah mulai ada sesak nafas, beraktivitas nggak kuat lagi yang lama karena nafasnya longsrong dan lain sebagainya. Mungkin masih bisa di rumah saja, tapi juga sudah tidak bisa kegiatan seperti biasa. 15% lainnya ini sudah berat. Berat ini artinya kemungkinan besar perlu dirawat di rumah sakit. 5% lainnya itu akan sampai kritis, artinya sampai harus dirawat di rumah sakit pun mungkin di ruang ICU, ruang kritis, bahkan mungkin sampai perlu alat bantuan nafas, bahkan mungkin bisa sampai fatal, sampai kematian. Nah, kemudian kaitan dengan pertanyaan tadi, apa hubungannya? Nah, ternyata dari yang sudah dipelajari selama ini, warga yang lansia, terutama usia 60 ke atas, itu kemungkinannya kalau kena, itu maka akan lebih besar kemungkinan untuk jatuh di kondisi yang berat dan parah ini. Gitu dibanding yang usia muda. Jadi mungkin sama-sama gitu ya, misalnya seseorang yang usia muda, usia 20-an dengan orang tuanya yang usia 65 atau 70 misalnya sama-sama kedatangan tamu gitu. Di rumah mungkin saudaranya dari luar kota, karena merasa saudara kok gitu ya, biasa aja nggak usah pakai perlindungan. Kemudian dijamu dan lain sebagainya. Kemudian ternyata memang tamunya ini positif ya, akhirnya si anak muda dan orang tuanya ini terpapar dan tertular. Nah, kemungkinannya si anak muda ini hanya akan gejala ringan. 1-2 minggu kemudian dia akan sembuh dari batuk keringnya, sembuh dari demamnya, dia kuliah atau kerja seperti biasa. Tapi yang orang tua yang umur 65 kemungkinan sakit, kemudian memberat, kemudian harus dirawat di rumah sakit sampai harus mungkin pasang alat bantu nafas dan lain sebagainya. Artinya karena kondisi tubuhnya sendiri mendapatkan paparan yang sama, itu sakitnya lebih berat dibanding yang masih usia muda. Jadi faktor pertama untuk membuat mengalami sakit lebih berat itu adalah usia tua. Faktor kedua itu adalah penyakit kronis. Jadi penyakit kronis itu terutama adalah penyakit jantung, kemudian kencing manis, penyakit pernafasan sebelumnya, mungkin asma, mungkin juga yang mengganggu pernafasan bisa Pak. Kemudian stroke ringan itu. Stroke ini kan kemungkinan ada dasarnya penyakit dari hipertensi atau dari jantungnya ya Pak Pendeta. Nah, berarti kan ada dasar-dasar faktor risiko tersebut. Nah, termasuk diabetes ya dokter? Diabetes betul, kencing manis tadi Pak Didi, kemudian kanker mungkin ya, yang punya tumor atau kanker, kemudian yang punya penyakit ginjal. Jadi penyakit-penyakit yang sudah diderita sebelumnya. Nah, orang-orang yang sudah punya penyakit yang diderita sebelumnya ini kemudian dia kena COVID,
ini juga cenderung akan jatuh dalam kondisi berat dan parah. Jadi orang-orang yang lansia atau adiyuswa biasanya memang juga sudah kebanyakan mempunyai penyakit-penyakit ini gitu Mbak Ria. Jadi selain dari faktor usia, faktor penyakit sebelumnya ini pun lebih tinggi pada orang-orang lansia, sehingga resiko orang-orang adiyuswa atau lansia ini kalau terkena COVID itu akan jatuh ke lebih berat, lebih parah, sehingga perlindungannya juga harus lebih baik gitu. Berarti bisa juga dikatakan ngaten ya Dok, kalau anak-anak, bayi sampai anak-anak kurang dari 13 tahun itu juga mungkin mereka masih membentuk daya tahan tubuhnya itu juga masih rawan ya Dok. Ya. Dan para Bapak Ibu lansia ini juga sudah usianya udah mulai lanjut, udah mulai pasokan daya tahan tubuhnya turun ya Dok. Dan kalau disertai dengan penyakit kronis tadi, itu kekuatan tubuhnya sudah untuk penyakitnya itu ya. Kalau diserang virus, jadi ya pasti akan cepat kenaknya ngaten ya Dokter. Kalau di data itu bisa sampai ini ya, faktor resikonya pada lansia 2-3 kali lipat keparahannya dari para yang muda-muda ini ya Dokter. Iya. Maka dari itu Bapak Ibu lansia yang terkasih di dalam Tuhan, kami di sini bukan mengecilkan hati Bapak Ibu terus, wah ya wis, aku tadi wedi gak gelem nandinde gitu ya. Jangan demikian, tentunya juga ada hal yang bisa dilakukan oleh para lansia terkasih dalam Tuhan ini Dok. Apa yang bisa dilakukan biar ini kayaknya ke belakang ini kita udah berjalan hampir setengah tahun ya Dokter. Mungkin ada kebosanan, kok harus di dalam rumah, terus nggak bisa kumpul sama teman-teman lansia lain di gereja. Mungkin untuk mengurangi kebosanan itu Dokter, apa sih aktivitas yang bisa mempertahankan ini kondisi kesehatan para lansia ini yang bisa dilakukan di rumah gitu, atau mungkin kumpul boleh ada nggak ya Dok kelonggaran untuk gak popo wis kumpul tapi berapa orang dalam kondisi yang bagaimana ngaten Dokter? Iya baik. Jadi memang apalagi kalau kebiasaan kita sebagai orang Timur, orang Jawa, orang Indonesia itu adalah memang senangnya berkumpul ya Pak. Jadi itu adalah salah satu sumber kebahagiaan kita gitu adalah kalau guyup, kalau berkumpul dengan bertemu dengan rekan atau keluarga, kemudian teman-teman gereja. Jadi itu juga salah satu yang kita sangat sadari. Tapi bagaimana caranya menyiasati hal tersebut dalam kondisi seperti sekarang? Memang tadi ya karena beratnya penyakit ini, kemudian karena gampangnya menular gitu. Jadi pemerintah itu sudah menetapkan bahwa COVID-19 ini merupakan bencana nasional. Bencana nasional. Jadi bukan bencana luar negeri, bukan penyakit dari Cina, bukan cuma di Jakarta aja, tapi adalah bencana nasional. Artinya seluruh provinsi di Indonesia itu harus waspada. Semua orang yang berada di Indonesia itu harus waspada bahwa penyakit ini ada, benar, dan dia mudah menular. Sehingga kita harus bersama-sama bekerja sama supaya menyetop penyebarannya. Karena kalau ini nasional, kemudian yang berusaha menyetop hanya misalnya Malang gitu, tapi di Surabaya bebas gitu. Nah itu sama aja bohong. Jadi akan tetap aja menyebar. Jadi untuk keberhasilannya itu harus dilakukan secara nasional, secara menyeluruh. Nah itu yang kita kenal dengan istilahnya PSBB kemarin ya, pembatasan sosial berskala besar. Itu sebenarnya apa? Itu kebijakan pemerintah supaya terutama kegiatan-kegiatan sosial, pertemuan sosial itu dibatasi supaya tidak banyak orang berkumpul dalam jumlah besar. Nah, kenapa sih kok orang dalam jumlah besar gitu ya yang ditakuti, yang dilarang itu? Karena memang dalam kumpulan orang yang jumlahnya besar, apalagi di tempat tertutup, apalagi dalam waktu lama, kita kan tidak pernah tahu ada 1, 2, 3, 10 orang di dalam kumpulan itu yang mungkin membawa virus. Mungkin sudah sakit tapi masih ringan gitu. Aku ini biasa kok, sering biasa misalnya gitu ya. Tapi ternyata setelah dilanjutkan diperiksa kemungkinan positif misalnya ya. Nah kita kan tidak pernah tahu. Jadi itulah makanya untuk memudahkan maka pemerintah menganjurkan tidak ada pertemuan-pertemuan dalam jumlah besar.
Nah, bagaimana dengan lansia? Tadi pertanyaannya Mbak Ria, apakah memang sama sekali nggak boleh gitu ya? Apakah sama sekali nggak boleh bertamu atau berkumpul gitu ya? Sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau kita bisa memastikan bahwa yang teman kita berkumpul itu bertemu atau saudara atau teman, itu kalau kita bisa memastikan bahwa selama ini pun tidak ada resiko. Ya, jadi yang lain itu juga di rumah terus gitu misalnya ya, rajin cuci tangan, selalu pakai masker kalau keluar. Artinya kita bisa yakin bahwa perkumpulan saya ini juga adalah sama-sama menjaga diri, itu sebenarnya aman. Jadi bukan kok kalau 10 orang berkumpul pasti ada yang kena atau 50 orang berkumpul pasti ada yang kena, itu bukan seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Pasti akan terkena kalau salah satu atau lebih dari orang yang berkumpul ini membawa resiko. Tapi kalau semuanya sama-sama sehat ya pasti tidak akan ada yang terkena gitu Pak. Jadi bukan pokoknya banyak orang pasti ada virusnya, tidak seperti itu. Yang tidak bisa kita cegah itu adalah kan kita tidak tahu nih. Ya terus terang saja misalnya seperti saya dan Mbak Ria ini yang tenaga kesehatan ya Mbak Ria. Kami kan setiap hari itu mau tidak mau memang bagian hidupnya itu adalah melayani pasien. Nah pasien ini kan jelas-jelas sakit ya, jelas-jelas sakit, apakah itu COVID-19 atau lainnya. Artinya apa? Justru kami berdua ini yang beresiko memang, beresiko. Jadi apa ininya? Caranya setiap kami pulang ke rumah itu tidak boleh langsung masuk dulu. Bahkan sebelum pulang dari rumah sakit ya, baju yang dipakai kerja itu harus dilepas di rumah sakit. Di rumah sakit ya? Baju kerjanya itu tidak boleh dibawa pulang Pak. Beberapa rumah sakit itu juga menyediakan sarana bahwa kami itu mandi di rumah sakit sehingga pulang ke rumah atau masuk ke mobil, masuk ke kendaraan umum itu sudah dalam kondisi bersih. Nah, sampai di rumah pun kalau misalnya belum mandi di rumah sakit itu harus mandi dulu, keramas ya, mandi keramas. Baju-baju yang bekas dipakai kerja itu disendirikan, dicuci, baru setelah itu bisa bertemu keluarga. Jadi tidak semudah seperti langsung pulang, langsung meluk anak dan lain sebagainya. Itu kami sadari karena kami ini tahu bahwa pekerjaan kami beresiko dan kami beresiko menularkan pada keluarga di rumah gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu yang sehari-hari memang sudah di rumah ya? Sehari-hari sudah di rumah kan sebenarnya resikonya kecil sekali. Apalagi di rumah itu cuman mungkin keluar olahraga di luar ya, nggak ada bertemu orang banyak, itu kan sebenarnya aman. Nah kalau di dalam satu lingkungan beberapa adiuswanya seperti itu, kemudian akan bertemu dalam lingkungan yang kecil, itu tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah. Tonggo-tonggo begitu. Betul, yang asal sama-sama memang menjaga tadi itu, rajin cuci tangan. Tidak kok terus ikut pertemuan-pertemuan di mana gitu ya, yang tidak pertemuan besar, tidak keluar kota gitu. Betul. Nah, kalau semua sama-sama aman gitu, tidak ada salahnya bertemu dalam lingkup kecil seperti itu. Tentu saja tetap pakai pelindung, cuci tangan gitu. Kalau ruangannya aliran udaranya terbuka itu jauh lebih baik dibanding kalau di dalam ruangan yang tertutup. Jadi tidak selalu sama sekali tidak boleh gitu, tidak. Cuman memang kalau sering kita larang-larang. Kalau ke gereja itu memang lebih besar resikonya karena kan di gereja ada Mbak Ria, ada saya gitu. Dan orang-orang yang biasanya pertemuannya yang masih bekerja lainnya gitu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tadi sudah dijelaskan masih ada berita gembira di tengah situasi yang kayaknya menekan buat kita nggak bisa bertemu dengan saudara-saudara kita, terkhusus para lansia. Mungkin dokter juga bisa sedikit sampaikan, kalau di berita yang kita dengar banyak sekali universitas yang meneliti ini untuk menghasilkan vaksin atau obat untuk mengatasi virus ini, begitu dokter. Apakah obat itu sudah ada ataukah masih dalam tahap penelitian atau bagaimana dokter itu? Iya. Baik Mbak Ria dan Bapak Ibu semua, jadi sampai sekarang itu belum ditemukan obat yang spesifik yang khusus untuk COVID-19 ini. Jadi belum ada obatnya. Ya, belum ada obatnya.
Jadi orang-orang yang masuk rumah sakit itu diapain dong? Masa dibiarin aja ya? Jadi tidak diobati khusus COVID-19-nya, tapi diobati gejalanya. Jadi yang sesak nafas yang diberi obat, yang tidak bisa nafas diberi alat bantu nafas dan lain sebagainya. Tapi untuk penyakit atau untuk virusnya sendiri itu belum ditemukan. Selain itu vaksinnya juga belum ditemukan. Jadi masih dalam rangka penelitian untuk sampai ditemukan. Vaksin ini apa maksudnya? Jadi kalau ada vaksin itu kalau seseorang mendapat vaksin itu maka dia akan kebal. Dia akan kebal sehingga dia kalaupun terpapar tidak akan tertular. Nah ini kan yang diharapkan. Ini yang diharapkan sehingga kita bisa benar-benar kembali seperti gaya hidup yang lama misalnya ya. Tapi ternyata sampai saat ini itu masih dalam tahap penelitian. Kita juga tidak tahu kapan vaksin ini akan dikeluarkan, bisa didapat oleh kita semua. Sehingga pilihan bagi kita saat ini itu memang seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita, itu adalah mulai ke kenormalan baru tadi ya, atau new normal atau kenormalan baru. Artinya apa kenormalan baru ini? Apakah kita kembali normal kayak dulu? Ternyata bukan, ya, bukan seperti itu. Jadi kenormalan baru ini tujuannya adalah supaya kita itu bisa tetap hidup bersama-sama dengan adanya COVID, tapi kita tidak tertular dan tidak sakit COVID-19. Gitu. Jadi bukan kita juga tidak hidup, artinya tidak berkegiatan, tidak bersosialisasi, tidak berkomunikasi, bukan seperti itu, tapi kita tetap bisa melakukan hal-hal itu, tapi dengan cara-cara atau kebiasaan yang baru. Itu yang disebut new normal. Kebiasaan baru itu apa? Ya yang dari tadi kita udah lakukan ini, cuci tangan, pakai masker. Dulu mungkin aneh kok pakai masker sih, kayak apa aja gitu ya. Sekarang justru itu yang normal. Nggak pakai masker itu justru nggak normal. Dijauhi, orang itu nggak pakai gitu ya. Kemudian kalau bertemu salaman, berpelukan ya, kangen sudah lama nggak ketemu. Sekarang ini cukup normal, ini. normal ya. Yang normal kayak gini, jangan dianggap ini kok sombong gitu ya. Tapi sekarang memang seperti itu tuh untuk aman saya dan untuk aman Anda gitu. Jadi itu hal-hal baru yang kita perlu membiasakan diri. Seperti itu. Lansia juga seperti itu, tidak perlu kok patah semangat, kemudian apa, tapi mungkin kita bisa tetap sehat dengan tetap menjaga pola makan sehat. Kemudian cukup berolahraga ringan aja di sekitar rumah. Kemudian caring berjemur itu, nggih Pak Pendeta. Kemudian berkomunikasi, mungkin memanfaatkan telepon atau sekarang sosial media juga para adiyoswa ini udah jago-jago juga ya. Jadi tidak kalah dengan benar itu bisa sangat dimanfaatkan untuk kita tetap punya koneksi hubungan sosial dengan teman, dengan jemaat, mungkin dengan keluarga dan lain sebagainya. Berarti itu salah satu cara untuk menghindari kebosanan di rumah gitu, Dok. Iya. Bisa WA-an, bisa video call-an, ngaten ya, Dok. Bisa juga loh ikutan nyetel itu ya, Dokter. Senam lansia gitu ya. Gerak-gerak sedikit di rumah sambil nonton dipandu video gitu ya. Menemani cucu juga termasuk menghindari kebosanan gitu. Iya, betul ya. Iya. Monggo Pak Didi atau Bu Nini dulu yang kalau ada unek-unek apa yang pengen diketahui, silahkan. Bu Nini, Bu Nani nggih, ngapunten nggih. Terima kasih. Begini Bu Dokter, saya kan sering melihat data dan dari data itu ternyata 40% dari pasien itu mengalami gejala ringan. Nah, sekarang yang saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan gejala ringan itu? Oh iya. Ya, terima kasih. Dokter. Baik, terima kasih Bu Nani dan Bapak Ibu sekalian juga. Mungkin tadi yang dimaksudkan dengan gejala ringan itu memang yang membuat seseorang itu tidak perlu dirawat di rumah sakit. Mungkin seperti itu Bu. Jadi mungkin hanya batuk kering ya, yang paling sering, kemudian demam, badan terasa capek-capek semua. Nah itu tuh sebagian besar atau hampir separuh itu orang yang terkena COVID-19 itu mengalaminya yang gejala ringan tersebut. Terutama yang masih berusia muda. Itu sebagian besar kalaupun terkena itu terkena gejala ringan. Nah tapi kalau usianya sepuh kemudian punya penyakit bawaan sebelumnya, penyakit kronis sebelumnya, itu cenderung begitu terkena itu gejalanya yang berat.
Jadi jauh lebih berat dari itu. Mungkin sudah tidak kuat lagi untuk aktivitas karena nafasnya longsrong, kemudian sampai harus di tempat tidur terus, jadi kemudian bahkan mungkin harus di rumah sakit, harus pasang alat bantu nafas, atau mungkin sampai tidak sadar dan lain sebagainya sampai kepada hal yang fatal. Itu pada yang usia lanjut dan apalagi memiliki penyakit bahwa kronis sebelumnya, itu akan cenderung lebih berat seperti itu, Bu. Terima kasih, Dokter. Terus ini, Mbak, Bu. ada lagi pertanyaan yang kedua. Monggo. Ini yang Ketemu menggelitik sama hati Dokter saya. Melati ini, bisa Kadang-kadang saya menjelaskan. juga berpikir, kan kita sering mendengar bahwa ada pasien OTG, orang tanpa gejala. OTG. Katanya orang OTG itu bisa menularkan penyakitnya. Iya. Nah, terus bagaimana dia kok bisa menularkan penyakitnya padahal dia kan juga tidak merasakan. Iya, Itu bagaimana, Dokter? Betul, Terima betul, kasih. Bu Nani. Terima kasih. Jadi memang ada istilah singkatan itu ya, OTG orang tanpa gejala. Sekarang malah istilahnya sudah ganti lagi, Bu. Barusan aja ganti mungkin 2-3 minggu ini ya. Itu ada lagi karena memang pemerintah kita ini dalam hal penelitian, kemudian epidemiologi itu berkembangnya cepat, Pak Pendeta. Jadi aturan-aturannya itu dinamis, selalu diperbaiki, yang tujuannya itu supaya sistem penanganan masyarakat juga semakin tepat. Nah, awalnya memang dipakai istilah OTG. Sekarang itu istilahnya menjadi kontak erat atau suspek gitu. Suspek itu artinya dicurigai. OTG itu kan orang tanpa gejala. Nah, itu sekarang istilahnya kontak erat. Kontak erat itu sebenarnya apa? Orangnya belum sakit, tapi dia punya riwayat berkontak erat dengan pasien yang sakit. Pasien yang sudah pasti sakit atau pasien yang gejalanya sangat mencurigakan ke arah COVID. Jadi OTG itu bukan siapa saja yang tidak punya gejala, bukan sebenarnya. Jadi misalnya kita sama-sama di sini nggih, Pak Didi mungkin. Pak Didi karena tidak bekerja di rumah sakit, bukan OTG. Jadi tidak punya gejala tapi bukan OTG, orang sehat. Karena kan tidak punya riwayat kontak dengan pasien nggih, Pak. Nah, saya sama Mbak Ria mungkin OTG, bisa jadi. Kalau misalnya kemarin habis Ini ya, Bu. Ibu bertemu Untung pakai dengan OTG masker ya. gitu ya, Dok. Nah, mungkin saja kami OTG karena kami memang petugas kesehatan dan mungkin berkontak dengan pasien yang positif COVID atau sangat dicurigai ke arah COVID seperti itu. Jadi OTG itu bukan siapa saja OTG, bukan ya. Jadi ada kriterianya bahwa ini adalah yang punya riwayat kontak dan kontak erat. Kontak erat itu ada lagi nanti penjelasannya. Nah, tapi saya sangat tertarik bahwa kenapa tidak punya gejala tapi kok bisa menularkan. Ya ini yang sangat penting sebenarnya. Ya misalnya saya kayak sama Mbak Ria gini, nggak ada gejala tapi bisa menularkan. Misalnya kami membawa virus ya, untungnya tidak ya gitu. Menjauh kan. Ya, makanya kami di sini pakai masker Nah, ada itu. Iya, Dok. Gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kenapa yang tidak bergejala ini bisa menularkan? Karena itu tadi 40% itu pun gejalanya ringan, ya 40% gejalanya ringan. Ada juga namanya masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah sejak kita berkontak sampai gejalanya muncul. Itu ada waktunya, nggak langsung kita ketemu orang COVID, kemudian saat itu juga kita sakit itu mboten. Jadi ada masa inkubasi itu dikatakan antara 1 hari sampai 14 hari. Rata-rata 5 sampai 7 hari. Nah, misalnya masih 2-3 hari ketemu, kan bisa saja tidak bergejala ya. Nah itu, tapi dia sudah ada virusnya di dalamnya. Dia sudah bisa menularkan pada orang yang dia temui. Karena itulah sangat penting kalau kita keluar, bertemu orang-orang yang bukan di lingkungan kita yang aman di rumah, itu jangan sampai dilepas ini masker, face shield, kemudian segera cuci tangan dan sebagainya. Karena kita tidak pernah tahu orang yang kita jumpai di warung atau di pasar itu sebelumnya beliau ketemu siapa? Apakah beliau sebelumnya ternyata merawat orang tuanya yang sakit COVID? Kan kita tidak tahu. Oh itu Mbak Melijo itu ternyata sehat kok gitu, tapi ternyata di rumah orang tuanya sakit, kan kita tidak tahu. Nah, jadi kita berkontak dengan dia pun kita tetap menjaga diri kita dengan memakai masker, memakai pelindung dan mencuci tangan. Seperti itu Bu Dani.
Mudah-mudahan. Terima kasih dokter. Iya. Dengan begini nanti kami para Adi Yosua itu dapat menjaga diri. Iya, Mbak Dun. Monggo Mbak Ria. Udah Bu Nani, udah sedikit melegakan informasi yang sudah diberikan sama Dokter Malati. Ya memang benar itu tadi. Kita harus tetap waspada, melindungi diri dan juga melindungi orang lain. Kita harus yakin kita sedang bertemu dengan siapa. Kalau nggak kenal udah nggak apa-apa ya. Buat kewaspadaan kita ya kita pakai masker. Minimal itu. Pak Didi mungkin ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih Mbak Ria. Dokter, ini kami mau tanya lagi. Terima kasih paparannya tadi sudah, buku itu jelas. Tapi kami masih ingin tanya lagi. Gini dokter, saya memang sudah lansia ya, sudah di atas 60 tahun umur saya. Tapi saya ini rajin untuk check up loh. Hasilnya baik semua. Kolesterol, diabetes, gula darah baik semua. Tidak ada yang yang positif gitu ya. Nah, apakah nanti kalau sudah dibuka new normal ada kegiatan ibadah di gereja, lalu saya begitu saja boleh masuk gitu, boleh ikut, gitu dong. Terima kasih. Baik Pak Didi, baik sekali pertanyaannya, terima kasih. Tadi seperti sempat disebut oleh Mbak Ria juga dan kita bahas, memang faktor usia itu usianya saja sendiri, usia lanjut itu sendiri sudah merupakan satu faktor risiko, Pak Didi. Ditambah lagi dengan faktor penyakit yang diderita itu maka akan lebih berat lagi. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa faktor usia sendiri pun ini sudah mempengaruhi. Jadi memang untuk lebih amannya itu sementara belum ditemukan vaksin, belum ditemukan cara pencegahan yang lebih baik, itu memang untuk lebih amannya untuk Adi Yosua atau di atas 60 itu memang sangat mengurangi berkumpul di dalam kumpulan yang besar, termasuk di dalam gereja gitu Kak Didi. Kalau dari angka penelitian real memang itu disebutkan bahwa bahkan angka kematian angka kematian pada pasien-pasien COVID-19 itu 2-3 kali lebih besar pada usia di atas 60 tahun. Itu baik ada penyakit penyerta maupun tidak. Jadi usia ini sendiri sudah merupakan suatu faktor penentu. Jadi untuk amannya memang sebaiknya pertemuannya dibatasi di dalam lingkaran yang sama-sama tahu bahwa aman, sehat gitu ya. Itu akan jauh lebih aman dari segi kesehatan. Adi Yosua sendiri pun juga merasa terberkati dengan persekutuan itu walaupun kecil mungkin ya, seperti itu. Nah, ini mungkin kalau Pak Didi ya rajin untuk periksa. Nah, kadang-kala itu ada juga yang mungkin tidak sempat periksa Pak, apalagi cuman hipertensi gitu ya, kalau sudah tensinya tinggi dalam waktu lama tuh biasanya tidak ada keluhan. Rasanya aja sih sehat sih gitu. Tapi kalau diingat-ingat kapan ya terakhir saya ukur tensi, jangan-jangan sudah 1 tahun lalu gitu. 1 tahun ini belum pernah periksa sehingga kalau diperiksa jangan-jangan sudah mulai tinggi. Periksa gula pun kapan ya gitu. Cuman kan nggak ada, yang sering itu tidak ada gejala itu Pak dari penyakit penyertanya sehingga terasa seperti sehat. Tapi memang penyakit-penyakit kronis ini trennya itu adalah dia semakin meningkat dengan bertambahnya usia. Jadi orang-orang di atas 45 tahun, di atas 60 tahun kemungkinannya untuk tekanan darahnya tinggi, kadar gulanya naik itu juga semakin meningkat. Sehingga alangkah baiknya seperti Pak Didi tadi rutin untuk check up, untuk melakukan pemeriksaan. Mungkin seperti itu Pak Didi. Ya ini Pak Didi salah satu orang yang memperhatikan kesehatannya, check up rutin. Karena kadang banyak juga orang-orang yang punya penyakit kronis ini tidak terkontrol, seperti yang dokter bilang tadi. Terakhir tensi kapan nggih Dok? Waduh, pun supe kula mboten njuk obat nggih pun dangu ngaten nggih Dok. Nah, seperti itu Pak Didi. Ya memang itu tadi ya Pak Pendeta. Kayaknya pengendalian diri. Aku kepuingin datang ke gereja itu harus diperkuat gitu Pak. Ngaten Pak Didi. Ada lagi Bapak, mumpung ya, ada Dokter Melati, Pak Pendeta yang mungkin bisa menjawab apa yang menjadi unek-unek Bapak gitu. Satu lagi boleh ya? Satu lagi boleh. Oh ya, satu lagi aja. Iya, ini pengetahuan tentang apa sih COVID ini itu sudah banyak sekali di TV, di mana-mana, termasuk talk show gini ya. Nah, masyarakat itu kan sudah tahu, sudah mengetahui ya
ya sudah mengetahui semua. Nah sekarang pertanyaannya, nanti kalau ini saya dengar-dengar aja ini ya, enggak tahu apakah benar apa enggak. Saya dengar-dengar, nanti kalau sudah dimulai ibadah, maka gereja itu harus ada tim namanya Satgas Covid. Nah, untuk apa itu? Kan mereka kan sudah bisa toh prepare, oh saya sudah, aku panas ini ya bisa ke kanan gereja. Terus termogan dia mungkin punya juga, ada yang punya. Oh ya bagus kok aku. Loh, kenapa kok masih ada lagi Satgas? Terima kasih. Iya, kalau Dokter Melati tadi sudah menjelaskan apa itu COVID, bagaimana pencegahan yang seharusnya sebaiknya kita lakukan dan mungkin informasi tentang keberadaan obat atau vaksinnya, ngaten. Ini kayaknya kalau gugus tugas di gereja ini mungkin Pak Pendeta nggih dokter yang bisa sedikit mungkin menjelaskan gitu kalau ya. Kalau analoginya kalau di dunia kesehatan kan sekarang juga ada satgas percepatan penanggulangan ya kalau di pemerintahan ya Pak. Kalau itu sih memang tujuannya jelas supaya langkah yang diambil ini kan terkoordinasi. Jadi ada yang mimpin, ada yang ngarahkan gitu Pak Pendeta nggih. Jadi bukan semua orang itu memakai aturannya sendiri-sendiri, tapi ada yang mengkoordinasikan, ada yang menilai ini berhasil atau enggak dan lain sebagainya, sehingga memang pemerintah itu menetapkan ada satu badan khusus yang tugasnya memang ngurusi ini gitu supaya terkendali dan terukur. Tapi mungkin kalau yang di gereja, monggo Pak Pendeta mungkin bisa menyampaikan pencerahan. Pencerahan. Ya. Terima kasih, ini menarik untuk dihayati bareng. Apa kok kudu ada satgas begitu? Saya kira orang ke gereja itu kadang-kadang sak karepe dhewe to Pak Didi. Dengan ke gereja, aku nang gereja sak kenekku dhewe. Mau datang langsung cepet-cepet bar parkir pun kadang-kadang ya sak gereme dhewe. Tempat duduk mereka itu pun sak enake dhewe. Mau cuci tangan enggak itu kan aku penting yang gereja. Dan apalagi banyak yang memahami yang gereja itu sehatlah sebenarnya begitu. Padahal kita kan berhadapan dengan barang yang tidak kelihatan. Itu hal penting. Sehingga gunanya Satgas yang pertama dia akan mengarahkan. Menata tempat duduk juga ditata. Harapannya ya itu tadi kita ada di budaya yang baru. Karena kebiasaan kita awake dhewe antri kan senengane sel-selan itu kan. Nah, dengan adanya Satgas, ditoto. Ojo sampai sel-selan dalam kerangka sambil menunggu anak vaksin ini loh. Kalau sudah ada vaksinnya ada, setiap diri kita sudah paham, saya kira Satgas bisa dibubarkan. Tetapi dalam kerangka untuk mendisiplinkan kita, dalam rangka menuju pada kenormalan baru, kebiasaan cuci tangan, pakai masker, pakai ini, face shield, itu memang kadang-kadang APD masih kudu diingatkan itu tadi. Hanya di gereja tetap mau ada Satgas, sehingga tempat yang kita tempati itu sendiri juga yang bertugas untuk menata Satgas. Itu yang saya kira. Demikian tugasnya. Pak Didi, sedikit pencerahan semoga menjadi banyak kelegaan di hati dan mindset kita ngaten nggih. Dokter, di akhir kayaknya kita nggak kerasa ini kayaknya nggak asik sekali ngobrol kayak nggak habis-habis ngaten nggih. Mungkin ada pesan atau saran advice dokter ngaten nggih tentang gaya hidup sehat bagi lansia di masa transisi new normal itu yang bagaimana dokter buat sangu kita yang hadir di sini dan juga para lansia yang ada di rumah yang sedang menyaksikan kita di sini sebagai dasar kita, acuan kita dalam transisi new normal ini, Dok. Baik Mbak Ria dan Bapak Ibu semua, jadi untuk mungkin sedikit menggarisbawahi lagi, mengulangi sedikit, kita bisa mengingat bahwa untuk kita mempersiapkan diri di dalam menghadapi era atau masa kenormalan baru atau new normal, ini pengetahuan kita yang tadi kita share bersama itu hendaknya menjadi yang kita ingat gitu, bahwa ini bukan sesuatu yang terpaksa, sesuatu yang
membuat susah, tapi ini adalah sesuatu yang memang untuk melindungi kita sendiri. Jadi hal-hal yang sepertinya merepotkan, cuci tangan, pakai masker, hal-hal yang sepertinya menyedihkan kok nggak boleh berkumpul, itu bukan untuk apa-apa tapi untuk perlindungan kita sendiri. Nah, bagaimana kita secara pribadi di rumah untuk menjaga kesehatan fisik itu tentu saja kita tetap menjaga pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, kemudian berolahraga ringan. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah kesehatan psikis atau mental. Karena kesehatan fisik itu ternyata sangat dipengaruhi kesehatan mental. Jadi tetap jaga semangat Bapak Ibu, tetap jaga komunikasi walaupun tidak secara langsung bertemu, bisa memanfaatkan sarana-sarana lainnya. Ya sekedar mengobrol aja atau menyampaikan unek-unek itu sudah cukup membuat kita itu untuk lebih tetap semangat, sehingga kesehatan mental ini akan mendukung kesehatan fisik kita gitu. Jadi dengan anak, dengan keluarga, mungkin dengan Bapak Pendeta atau majelis dan sebagainya bisa share hal-hal yang menguatkan, itu sangat penting. Dan satu lagi mungkin yang kita belum sebutkan, doa kita. Jadi kita sama-sama mengimani dan mendoakan bahwa segeralah ditemukan vaksin, segeralah obatnya ketemu, segeralah Tuhan izinkan pandemi ini berlalu, tapi kita sudah melewatinya dengan berkemenangan, bukan dengan kita patah harang atau kita sakit ya, tapi Tuhan izinkan dengan kita tetap semangat, kita doakan segera bisa selesai, tapi kita pun tetap dengan kondisi sehat dan berkemenangan. Mungkin seperti itu pesan-pesan saya, Mbak Ria. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, itu tadi adalah pesan-pesan dari Dr. Melati untuk kita bisa lakukan bersama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, sebenarnya masih pengen kami menemani Bapak Ibu untuk berbicara, membahas tentang apapun itu, dan saat ini mungkin masih terkhusus tentang COVID-19. Semoga Tuhan juga mengizinkan kita bertemu kembali dengan topik-topik yang lain yang mungkin Bapak Ibu butuhkan. Kami dari Majelis Daerah berusaha untuk melayani juga apa yang Bapak Ibu inginkan untuk bisa belajar bersama dan mendapatkan pengetahuan yang benar. Satu hal Mbak Ria. Oh, masih ada satu pesan dari Pak Pendeta. Monggo Pak Pendeta. Satu hal yang ingin saya aturkan, kalau Bapak Ibu pasti banyak pertanyaan, bisa komentar di link kita, dan kita nanti akan selalu memandu. Mungkin Dr. Melati juga nanti akan memberikan jawaban, sehingga di link kita nanti yang kita tayangkan, Bapak Ibu bisa tanya sebanyak-banyaknya. Ingin saya dokter nanti bisa memberikan tanggapan di link kita di ini. Begitu yang saya matur kepada kita semua. Ya, baik. Karena keterbatasan waktu itu tadi mungkin masih kurang bagi Bapak Ibu, tapi harapan kami sudah bisa memberikan sedikit banyak informasi yang harus kita ketahui bersama. Dan pada akhirnya kami semua di sini mengucapkan terima kasih pada Dr. Melati, Pak Didik, Bu Nani, Pak Pendeta Sinumawanto, dan juga Pak Pendeta Haryadi yang sudah hadir bersama kita semua. Semoga apa yang kami sampaikan berguna buat para Bapak Ibu sekalian. Dan untuk mengakhiri acara Bincang Sehat Sarasehan kita saat ini, kami memohon dengan hormat Pak Pendeta Haryadi untuk menutup di dalam doa. Terima kasih kepada Ibu Dokter Melati yang sudah membuang waktu untuk kami, Parka Adiyuswo se-MD Malang 1, dan Mbak Ria yang mendampinginya, yang mengatur jalannya perbincangan ini, serta rekan-rekan kami semuanya, khususnya juga Bapak Sinumawanto selaku Ketua Majelis Daerah Malang 1 yang setia mendampingi sampai selesainya. Demikian Bapak Ibu, dan kita juga akan mengakhiri pertemuan kita ini. Sebelum kita mengakhiri dalam doa, kita akan pujikan nyanyian dari Kidung Jawa yang lama Bapak Ibu.
Kidung nomor 129, Gusti nuntun lampah kula. Gusti nuntun lampah kula sakampungen kula bejo tengah bumi puruk mami tansah kula dipun kanthi Gusti kangen dimami astanya piyambakan ngandi sundereken pundi-pundi wit dinanti dening Gusti. Kita satukan hati, mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kami, Allah yang kami kenal, kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Pada siang hari ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami boleh bersama-sama belajar untuk memahami akan keberadaan kami selaku orang-orang yang telah Engkau tempatkan di bumi ini, yang tidak akan luput dari segala tantangan dan cobaan, terlebih pada saat ini kami menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, melalui perbincangan ini kami merasa lega karena kami boleh mendapatkan bekal untuk bisa melangkah lebih bijaksana di dalam segala kegiatan sehari-hari, sehingga akan memungkinkan kami mampu untuk menghentikan penularan COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di wilayah Majelis Daerah Malang 1 dimanapun berada. Mereka mempunyai pergumulan masing-masing. Tuhan, kami hanya memohonkan kepadamu, Engkaulah Bapa yang akan menjawab segala pergumulan, yang mampu melegakan hati saudara-saudara kami warga jemaat-Mu se-Majelis Daerah Malang 1, khususnya bagi warga Adiyuswa. Bapa, biarlah melalui perbincangan ini mereka semuanya mampu untuk mendukung jemaat-Mu dimanapun berada, untuk ikut bersama-sama pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Dengan berani hidup di rumah dan tanpa berkerumun dengan orang banyak yang membawa resiko sangat membahayakan. Karena itu Tuhan selalu memberikan nikmat akal budi kebijaksanaan kepada seluruh warga Adiyuswa dimanapun berada. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk narasumber kami, Ibu Dokter Melati, saudari kami, moderatornya, Saudara Ria,
dan teman-teman sepelayanan kami ini. Kiranya Bapa, apa yang sudah kami berikan janganlah kembali dengan sia-sia, tetapi ini semuanya menjadi berkat bagi Jemaat Musa MD Malang 1. Karena itu berkati juga profesi yang selama ini digeluti oleh Ibu Dokter Melati, juga saudara kami Mbak Ria, dan juga saudara kami yang lainnya. Supaya Bapak melalui profesi yang digeluti itu pun juga akan jadi berkat untuk seluruh umat manusia ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak akan menetap tinggal di sini. Kami juga akan segera mengakhiri. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, warga jemaat sewilayah Majelis Daerah Malang 1, kiranya kasih karunia yang datangnya dari Allah dan keselamatan dari Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus maringi. Sajeki aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Sampai ketemu.